Halo teman-teman, welcome back to my channel. Untuk kalian yang mungkin sudah nonton videoku sebelumnya terkait full review perjalanan dari Tangerang menuju Bandung menggunakan mode transportasi fully integrated mulai dari KRL, LRT hingga kereta cepat wush wush. Nah, di video kali ini aku akan coba review untuk perjalanan pulang dari Bandung menuju Tangerang. Untuk rutenya sama ya teman-teman, mulai dari stasiun Bandung, kemudian stasiun Padalarang, kemudian transit LRT Halim, kemudian ke Sudirman KRL, dan berakhir di stasiun Batu Ceper. Nah, untuk teman-teman mungkin yang udah nonton, udah banyak yang komen ya untuk perjalanan WUS seperti apa. Mungkin teman-teman yang udah rasain dan ada yang kasih saran sebaiknya menggunakan rute apa. Dan ini kita sekarang coba review perjalanan pulang dari Bandung ke Tangerang. Nah, kemarin itu aku pulang dari Bandung hari Minggu 22 Oktober 2023. Nah, aku ambil schedule kereta cepat itu di jam 17.51. Nah, kita mulai dari stasiun Bandung. Kemarin kebetulan alhamdulillah turun hujan ya teman-teman. Nah, di sini jelas untuk keberangkatan kereta feeder itu ada di sisi kiri stasiun ya. Dari pintu masuk stasiun itu teman-teman bisa ambil sisi sebelah kiri. Nah, ini aku sampai stasiun Bandung itu pukul 3:30 sore ya teman-teman. Nah, untuk schedule kereta feeder 17.17 itu kita masih belum boleh masuk ke ruang tunggu KA feedernya. Nah, untuk bisa masuk itu kita baru bisa masuk 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nah, ini jam 4:30 sore, jam 16.20 itu kita sudah bisa masuk ke area tunggu kereta feeder. Nah, jadi teman-teman jangan kaget kalau misalkan teman-teman udah sampai tapi masih belum boleh masuk. Itu memang yang boleh masuk itu hanya 1 jam sebelum keberangkatan jadwal kereta feeder. Karena untuk kereta feeder ini itu masing-masing jadwal itu sudah terintegrasi dengan schedule keberangkatan kereta cepat di Padalarang. Jadi kalau misalkan teman-teman akan cek ya, mau cek ke Instagramnya kereta cepat, itu sudah jelas untuk schedule kereta cepat misalkan 17.51 itu menggunakan kereta feeder schedule 17.17. Nah, berbeda dengan schedule lain, mungkin schedule sebelumnya atau sesudahnya itu harus menaiki kereta feeder sesuai schedule-nya. Karena nanti saat teman-teman mau masuk ke kereta feeder itu nanti petugasnya akan cek apakah betul untuk yang berangkat 17.17 itu adalah penumpang kereta cepat Padalarang schedule 17.51. Nah, di sini juga mungkin petugas itu untuk menghindari penumpukan penumpang di area tunggu ya, karena teman-teman lihat juga di sini sangat banyak penumpang yang menunggu di area tunggu kereta feeder dari stasiun Bandung menuju stasiun Padalarang. Nah, ini kita sudah masuk ya ke kereta feedernya. Kereta feedernya masih sama yang sudah aku review di video sebelumnya. Nah, lagi-lagi aku ingetin ke teman-teman, kita harus serba satset ya, serba cepet gitu. Nah, ini kalau misalkan kita nggak cepet nih, kita pasti akan berdiri nih di KA feedernya nih. Nah, karena emang cukup full gitu ya, apalagi weekend ya teman-teman. Ini alhamdulillah aku dapat duduk nih dari Bandung ke Padalarang. Untuk durasi perjalanan itu sama ya teman-teman kayak perjalanan sebelum-sebelumnya. Mungkin untuk detailnya teman-teman bisa lihat di deskripsi videoku sebelumnya. Nanti aku akan share linknya ya di bio video ini. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Padalarang. Ini jam-jam sunset, jam-jam senja, jadi untuk langitnya lumayan estetik ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Nah, sama seperti waktu berangkat di hari Sabtu, untuk perjalanan pulang memang sama ya, sama-sama ramai, campur yang habis wisata ke Bandung, terus teman-teman dari Bandung yang ingin pulang kembali bekerja di Jakarta, ini semua berkumpul di sini. Nah, ini kita antri untuk naik ke atas ya di stasiun Padalarang untuk menuju platform kereta cepat dari Padalarang menuju Jakarta. Ya, ini saking ramenya eskalator juga nggak bisa jalan ya di sisi kanan.
Nah, ini stasiun Padalarang. Ya, cukup megah ya. Seperti di video sebelumnya, memang stasiun kereta cepat ini sangat luas, nyaman, megah. Nah, ini kita di keberangkatan. Lagi-lagi untuk petunjuknya ini sangat jelas ya teman-teman. Jadi ini pertama kalinya aku dari Padalarang ke Jakarta, dan untuk petunjuknya ini sangat jelas. Jadi kita sama sekali dari kemarin, mulai dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung kembali ke Jakarta pun itu kita tidak ada tanya ke petugas ya teman-teman. Jadi fully kita terpacu atau tertuju pada petunjuk yang ada. Nah, ini kita sudah pengecekan barang di mesin X-ray. Nah, ini ada area tunggunya ya teman-teman. Namun dari kereta feeder itu menuju ke kereta cepat itu schedule-nya memang pas ya teman-teman. Jadi dari kita turun ke feeder itu kita langsung jalan ke platform kereta cepat. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa ya antara KAI dengan KCIC gitu. Jadi nyaman juga sih. Jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu waktu gitu ya untuk transit dari KA feeder ke kereta cepat gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat videonya, kita jalan ke platform kereta cepat. Nah, ini kita menaiki Skybridge menuju peron kereta cepat Padalarang menuju Bandung. Nah, itu di sisi sana itu udah kelihatan ya teman-teman yang mau ke Jakarta menggunakan kereta cepat. Nah, ini kita sudah turun ya. Tadi sudah lewat Skybridge, sekarang kita turun menuju peronnya untuk kereta cepat dari Padalarang menuju Bandung. Nah, ini udah rame ya teman-teman. Dan langitnya nih bagus banget nih teman-teman. Pas banget nih kalau yang ambil schedule senja nih sekalian untuk bikin konten ya teman-teman, karena estetik banget langitnya. Nah, ini petugasnya ini agak-agak ini ya perhatian banget sama semua penumpang. Jadi kita tidak boleh melewati garis kuning ya teman-teman, karena ya bahaya ya teman-teman ini. Makanya diingetin berkali-kali, karena untuk para penumpang ini mungkin gak sabar untuk nunggu kereta cepatnya datang gitu ya. Jadi maju-maju gitu, pengen lihat ke belakang apakah sudah sampai nih kereta cepatnya. Karena banyak teman-teman yang penasaran bagaimana sih kondisi kereta cepat saat sedang berjalan gitu ya. Karena kita kan langsung naik, langsung jalan gitu, kita gak sempat lihat gimana kereta cepatnya jalan dari luar gitu. Nah, ini kita sedang menunggu keretanya datang. Nah, ini semua teman-teman mungkin udah standby ya HP-nya untuk video atau record kereta cepatnya datang nih. Nah, ini udah mulai datang keretanya. Nah, ini aku kalau nggak salah kereta sampai itu kita hanya punya waktu 2 menit ya untuk kita masuk, dan pintu kereta cepat itu akan tertutup dan kita langsung jalan ke Jakarta. Jadi benar-benar cepat, tepat waktu. Nah, kita dilatih untuk satset nih, orang Indonesia kan biasanya ya santai gitu ya. Nah, di sini kita mulai dibiasakan untuk tepat waktu, untuk bergerak cepat, untuk tertib taat waktu gitu ya. Nah, ini udah sampai nih teman-teman kereta cepatnya. Nah, untuk dari ini keretanya dari Tegaluar ya teman-teman. Jadi di dalam nih udah ada beberapa orang yang dari Tegaluar menuju Jakarta. Nah, ini semua mengabadikan momen untuk kereta cepat ya teman-teman. Nah, ini kita udah mulai masuk. Kita mulai standby di depan pintu karena emang kita cuman ada waktu 2 menit untuk masuk ke dalam. Penumpang yang kami hormati, kereta api cepat nomor J1146 dari Tegaluar menuju ke Halim akan segera diberangkatkan.
Nah, untuk pulang, ini aku kebetulan dapat tiket paling depan, jadi depan aku ini langsung ke dinding keretanya ya teman-teman. Nah, ini kondisi di dalam kabin kereta cepat Wush. Nah, ini rame ya teman-teman, mungkin banyak penumpang yang habis wisata dari Bandung gitu ya. Nah, ini pulang sore gitu, ini masih nyampe Jakarta pun masih belum terlalu malam gitu teman-teman. Bandingin kalau misalkan kita bawa mobil, mungkin kita pulang maghrib jam segini pun nyampe Jakarta mungkin sudah malam ya teman-teman, karena macet. Nah, ini saya videokan untuk current speednya, itu mulai dari 261 hingga top speednya di 350 km per jam teman-teman. Cuman memang kalau teman-teman pulang di jam schedule 17.51 itu untuk ngelihat keluar itu mungkin udah gelap ya teman-teman. Jadi untuk view keluar memang nggak kelihatan kayak videoku sebelumnya. Kalau di pagi atau siang hari itu masih kelihatan ya teman-teman untuk kondisi di luar seperti apa. Nah, ini para penumpang ini antusias sekali untuk mengabadikan current speed yang ada ya. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri untuk suara di dalam kabin ini benar-benar kedap suara ya. Jadi dibandingkan dengan kereta konvensional ini yang begitu bising. Nah, di sini benar-benar nggak ada suara teman-teman. Nah, ini aku mau lihat sedikit review di dalam toilet kereta cepat. Nah, ini kalau dilihat dari toiletnya ini sangat bersih, nyaman, mirip-mirip toilet yang ada di pesawat ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di top speednya nih teman-teman, 350 km per jam. Ya, ini top speed untuk kereta cepat Indonesia. Nah, ini kebetulan ada masinisnya nih teman-teman lewat. Nah, ini view dari dalam untuk lihat keluar ya. Ini gelap tapi bisa masih kelihatan lah ya cepetnya seperti apa. Cuman masih nggak berasa teman-teman. Nah, itu tadi tagline-nya kereta cepat Indonesia ya. Wush, 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 yes. Nah, ini nggak berasa kita sudah sampai di stasiun kereta cepat Halim, Jakarta. Nah, ini benar-benar nggak berasa kita udah sampai. Nah, untuk schedule kereta cepat 1751 dari Padalarang, itu kita sampai di stasiun Halim pukul 18.20 menit ya teman-teman. Jadi untuk schedule masih on time, tepat waktu, tidak ada delay sama sekali. Nah, ini kita lagi antri untuk turun dari kereta cepat. Nah, keluar dari kereta cepat, ini suasana malam di stasiun Halim. Ini cukup megah ya, cahayanya, lampunya ini cukup megah, bagus, luas. Kalau di video sebelumnya kan kita sudah lihat view stasiun dalam kondisi pagi hari ya, atau siang hari. Nah, ini di malam hari, jadi cahayanya, pencahayaannya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita turun untuk
keluar dan lanjut ke stasiun LRT Halim. Nah, ini kita keluar gate kedatangan. Terus di depan nanti sudah ada petunjuk kita tujuannya mau kemana nih, mau ke parkiran, mau ke stasiun LRT, atau mau transit menggunakan Transjakarta. Jadi untuk petunjuknya cukup jelas ya teman-teman di sini. Nah, ini kita jalan. Ini stasiunnya masih bersih, luas, tertata, dan sangat nyaman ya teman-teman. Untuk petunjuknya juga cukup jelas, besar ya, mudah dibaca. Orang nanti nggak ada suaranya. Nah, ini mama aku semangat banget ya teman-teman. Mungkin di video sebelumnya teman-teman ada yang komen ya untuk mamahnya semangat banget. Ya, kita sangat semangat teman-teman untuk merasakan kereta cepat di Indonesia. Karena kan belum lama ya teman-teman untuk launchingnya. Baru dibuka untuk umum secara komersial itu di 18 Oktober teman-teman. Jadi kita naik di tanggal 21 dan 22 Oktober. Nah, untuk teman-teman yang bawa mobil yang sebelumnya parkir mobil di Halim, mungkin bisa turun ke bawah untuk ke parkiran. Nah, di sini juga untuk yang jalur yang ada di video sekarang ini menuju stasiun LRT Halim. Nah, itu bisa dilihat tuh di bawah udah banyak mobil-mobil yang mau jemput para penumpang yang baru datang ataupun taksi online itu melalui jalur tersebut. Nah, ini jalur menuju stasiun LRT. Namun kebetulan aku salah pencet teman-teman kemarin, jadi ini slow motion. Tapi gak apa-apa, ini kan vibes-nya bagus ya teman-teman. Untuk stasiun LRT dan kereta cepat sendiri ini udah ramah difabel ya teman-teman. Jadi di kiri kanan ini udah ada handrail. Jadi untuk teman-teman penumpang yang mungkin agak kesulitan, jadi jalannya bisa lebih aman dan nyaman gitu. Nah, ini kita sudah masuk ke gate stasiun LRT. Untuk tujuan Sudirman, kita masuk ke jalur peron 2 ya teman-teman, tujuan Dukuh Atas. Nah, ini kita masuk ke gate-nya, jangan lupa disiapin e-money-nya ya teman-teman. Nah, kita kembali menggunakan e-money atau kartu uang elektronik. Nah, ini jalur dari Halim menuju Dukuh Atas teman-teman. Nah, kita menunggu kereta LRT-nya sampai di stasiun Halim. Kemarin memang kita sempat nunggu ya, tapi emang nggak terlalu lama sih teman-teman. Mohon perhatian, dikarenakan terdapat jarak antara pintu kereta dan platform swing door, mohon segera keluar dari celah tersebut pada saat pintu menutup. Demi keselamatan Anda, hindari. Nah, ini kereta LRT-nya sudah sampai teman-teman. Untuk kondisi hari Minggu malam, jalur menuju Dukuh Atas ini memang cukup padat ya teman-teman, terutama dari Halim. Ini banyak teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan moda transportasi umum integrasi dengan LRT. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun Dukuh Atas. Nah, untuk tarif sendiri saat aku cek itu dari Halim ke Dukuh Atas dengan tarif 10.000 ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sempat nonton videoku sebelumnya, untuk tarif dari Dukuh Atas hingga Halim itu
dikenakan biaya 11.400. Nah, untuk dari Halim ke Duku Atas ini tadi terpotong saldonya 10.000. Nah, aku nggak tahu nih teman-teman untuk detail biayanya ini apakah memang dari berangkat ataupun pulang biayanya beda atau memang ada hal tertentu yang menyebabkan hanya 10.000 nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bantu komen di bawah ini ya. Karena kebetulan aku baru pertama nih teman-teman dari Halim menuju Dukuh Atas. Nah, ini view Jakarta di malam hari. Nah, ini kita akan transit menuju stasiun KRL Sudirman. Nah, untuk pulang dari Duku Atas ke Tangerang ini sebenarnya aku sempat galau teman-teman, antara menggunakan KA Bandara ataupun menggunakan KRL. Namun untuk kereta bandara ini kebetulan jadwalnya masih lama teman-teman saat aku sudah sampai Duku Atas. Jadi aku memutuskan untuk menggunakan KRL. Namun ya namanya hari Minggu malam ya teman-teman, mungkin teman-teman yang terbiasa menggunakan KRL sudah tahu kondisi Minggu malam seperti apa dari Sudirman menuju Tangerang. Nah, ini nanti mungkin bisa dilihat ya situasinya seperti apa. Ada di jalur satu dari Timur ke Lapangan juga berjabur. Nah, ini dia KRL dari Cikarang menuju Duri. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini kondisinya bener-bener penuh gitu ya teman-teman. Jadi setelah video ini, setelah aku naik KRL ini, aku tidak merekam ya teman-teman. Nah, ini teman-teman aku baru sempat merekam kondisi di dalam KRL ya. Ini sudah sampai di stasiun Batu Ceper. Jadi tadi dari Sudirman kita turun KRL di stasiun Duri untuk transit KRL dengan jalur Tangerang teman-teman. Nah, ini aku posisi sudah turun dari KRL tujuan Tangerang. Nah, ini turun di stasiun Batu Ceper karena aku memang kemarin kan parkir mobil di stasiun Batu Ceper ya teman-teman. Nah, ini kondisinya udah mulai kosong teman-teman KRL-nya di Batu Ceper. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, gak sempat record situasi di Duri hingga Batu Ceper. Nah, ini kita tapping keluar lagi dengan total potong saldo 3.000 teman-teman. Jadi dari stasiun LRT tadi 10.000, kemudian dari Sudirman ke Batu Ceper itu 3.000. Jadi total biaya yang dihabiskan dari Bandung menuju Tangerang yaitu di 163.000 teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun Batu Ceper. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video review dari Bandung menuju Tangerang. Jangan lupa share, comment, and subscribe ya teman-teman. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Bye-bye.